Halo petani Indonesia. Kembali lagi dengan channel Petani Milenial. Channel yang membahas seputar info dunia pertanian. Kali ini petani milenial akan membahas tentang mengetahui perbedaan cara kerja atau mekanisme kerja pestisida. Mengapa pemilihan pestisida di tingkat petani masih kurang tepat dan efisien? Dari hasil pengamatan di lapangan, masih banyak petani yang belum memahami kegunaan dan cara memilih pestisida yang benar-benar tepat sasaran untuk organisme pengganggu tanaman. Kebanyakan dari mereka hanya ikut-ikutan dari mulut ke mulut antar petani. Mengetahui perbedaan cara kerja atau mekanisme kerja pestisida dapat membantu petani dalam menentukan jenis pestisida yang tepat dalam proses pencegahan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman. Karena pada dasarnya, masing-masing pestisida mempunyai cara yang berbeda-beda untuk meracuni sasarannya. Pestisida dalam membunuh hama menggunakan dua mekanisme, yaitu meracuni hama secara langsung dan meracuni tanaman terlebih dahulu baru hama akan keracunan setelah memakan tanaman tersebut. Berikut adalah contoh beberapa cara mekanisme kerja pestisida yang sering digunakan oleh petani. Pestisida racun kontak. Pestisida ini akan bekerja dengan baik jika terkena atau kontak langsung dengan OPT sasaran. Racun pada pestisida tersebut akan masuk ke jaringan tubuh organisme target. Selanjutnya akan terjadi gangguan fungsi fisiologis organisme target yang berakibat pada kematian. Yang termasuk pestisida racun kontak umumnya adalah insektisida, fungisida, dan herbisida. Untuk jenis insektisida, penggunaan racun kontak sangat efektif untuk mengendalikan serangga yang menetap dan tidak tersembunyi, seperti ulat, kutu daun, dan semut. Racun ini kurang bekerja baik terhadap serangga-serangga yang mempunyai mobilitas tinggi atau tersembunyi, seperti lalat, kutu kebul, dan belalang. Contoh insektisida racun kontak misalnya yang berbahan aktif golongan piretroid, sipermetrin, deltametrin, klorpirifos, bepemsi, dan lain-lain. Contoh fungisida kontak misalnya yang berbahan aktif mankozeb, manep, zinep, ziram, dan lain-lain. Contoh herbisida kontak adalah yang berbahan aktif paraquat. Pestisida racun sistemik. Untuk jenis pestisida seperti ini, cara kerjanya tidak langsung membunuh OPT atau organisme pengganggu tanaman. Racun pestisida setelah disemprotkan akan menempel pada tanaman. Kemudian racun ini akan terserap ke dalam jaringan tanaman melalui daun atau akar. Yang termasuk pestisida racun sistemik umumnya adalah insektisida, fungisida, dan herbisida. Contoh insektisida sistemik misalnya insektisida berbahan aktif dimehipo, imidacloprid, fipronil, asefat, dan lain-lain. Contoh fungisida sistemik adalah fungisida berbahan aktif karbendazim, difenokonazol, dan lain-lain. Contoh herbisida sistemik adalah herbisida berbahan aktif glifosat, 2,4-D, metsulfuron metal, dan lain-lain. Racun lambung. Racun yang terdapat dalam insektisida ini baru bekerja jika bagian tanaman yang telah disemprot dimakan oleh hama. Di lambung inilah kerja racun mulai bereaksi. Racun lambung ini biasanya berhubungan dengan racun pestisida sistemik. Racun pernapasan. Insektisida jenis ini dapat membunuh serangga jika terhisap melalui organ pernafasan hama. Racun ini sering digunakan untuk mengendalikan hama gudang. Jenis racun ini sering disebut sebagai racun fumikan. Dengan mengetahui cara kerja atau mekanisme kerja pestisida, kita akan tahu bahwa pestisida sistemik efektif digunakan untuk membunuh hama tanaman yang ada di dalam jaringan tanaman atau pada hama yang tipe serangannya adalah menghisap atau menusuk tanaman. Misalnya hama penggorok daun, penggerek batang, penggerek buah, trips, dan kutu. Pestisida kontak, sistemik dan lambung efektif digunakan untuk mengendalikan hama tanaman dengan mobilitas tinggi, seperti belalang, kutu, lalat buah, dan lain sebagainya. Karena pada saat penyemprotan kemungkinan hama tersebut tidak ada di tempat atau terbang, dan beberapa waktu kemudian akan kembali. Dan hama akan mati jika memakan bagian tanaman yang masih mengandung residu. Racun pernapasan efektif digunakan untuk mengendalikan hama mobilitas tinggi, karena walaupun tidak terkena secara langsung, hama akan mati jika menghirup partikel mikropestisida yang terbang di udara. Selain belajar dari ulasan video ini, alangkah baiknya jika kita juga mau belajar dan mau bertanya atau konsultasi pada ahli pertanian. Sehingga masalah-masalah pada tanaman akan cepat teratasi dan juga kita bisa mendapatkan lebih banyak pengetahuan dan dapat meningkatkan hasil panen. Apabila video ini bermanfaat jangan lupa subscribe, like dan share. Salam Petani Indonesia.